Halo investor hebat, balik lagi di Todopedia. Nah, di bursa saham Amerika Serikat, saham-saham dari sektor teknologi ini memang dikenal punya fundamental yang super duper bagus. Ya, terus selain itu mereka juga punya prospek masa depan yang luar biasa cerahnya. Nah, selain itu mereka juga punya growth yang sangat cepat. Ya, makanya nggak heran kalau misalkan saham-saham dari sektor teknologi ini di bursa saham Amerika ini dihargai di valuasi yang cukup mahal. Nah, tapi di video kali ini kita akan coba cari saham-saham dari sektor teknologi yang valuasinya masih cukup murah, yang tentunya juga punya fundamental yang bagus. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian tetap keep up to date dengan konten-konten Todopedia ke depannya. Nah, oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, jadi sekarang kita punya 20 saham teknologi raksasa yang melantai di bursa saham Amerika Serikat. Nah, dari 20 saham ini kita akan lakukan 3 kali screening untuk memfilter saham-saham mana aja yang valuasinya masih cukup murah. Screening yang pertama kita akan gunakan price to sales ratio. Jadi kita akan rata-ratakan price to sales ratio dari ke-20 saham teknologi raksasa ini. Kemudian kita akan bandingkan mereka dengan rata-ratanya. Mana yang di bawah rata-rata dan mana yang di atas rata-rata. Gitu ya. Nah, terus untuk screening yang kedua kita akan gunakan PE ratio atau price to earning ratio. Dengan cara yang sama juga. Jadi kita rata-ratakan, terus kita bandingkan mana yang di atas atau mana yang di bawah rata-rata. Terus yang ketiga, kita akan gunakan price to earnings growth. Jadi kita akan screening berdasarkan price to earnings growth. Syaratnya, price to earnings growth dari si saham teknologi ini harus di bawah 2 kali. Oke, langsung aja kita action ke screening yang pertama. Nah, jadi di sini kita udah dapet data dari price to sales ratio dari ke-20 saham teknologi raksasa ini. Ya. Nah, langkah yang pertama kita akan merata-ratakannya. Ya, kita akan cari kata-kata dari ke-20 saham ini, price to sales rasionya itu rata-ratanya berapa. Ya. Nah, di sini kita dapat hasilnya bahwa rata-rata price to sales dari ke-20 saham teknologi raksasa ini rata-ratanya itu ada di angka 10,1 kali. Nah, sekarang kita udah dapat nih ya rata-ratanya berapa. Nah, sekarang kita akan filter saham-saham mana aja yang price to sales rasionya itu di bawah rata-rata. Ya, yang di bawah rata-rata berarti akan lolos ke tahap berikutnya, sedangkan yang di atas rata-rata akan tereliminasi. Nah, dari sini kita udah dapat ya bahwa saham-saham yang tereliminasi di screening yang pertama itu adalah Microsoft, Tesla, Nvidia, PayPal, Adobe, ASML, Texas Instruments atau TXN, Mastercard, dan Visa. Nah, hasil screening yang pertama ini menyisakan 11 saham yang akan masuk ke tahap berikutnya, tahap kedua yaitu seleksi berdasarkan price to earning ratio, yaitu Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix, Cisco, Intel, Comcast, Broadcom, T-Mobile, sama Qualcomm. Nah, masuk ke screening yang kedua, kali ini kita akan gunakan price to earning ratio. Caranya sama, kita akan cari price to earning ratio dari ke-11 saham ini. Kemudian kita akan rata-ratakan, terus kita akan cari saham-saham mana aja yang PE-nya itu di bawah rata-rata dari ke-11 saham ini. Nah, di sini kita udah dapet nih ya data dari ke-11 saham yang masuk ke screening kedua. Dan untuk average dari price to earning ratio-nya itu kita dapat di angka 36 kali. Langsung aja kita pakai cara yang sama kayak tadi. Nah, jadi yang di bawah rata-rata, di bawah 36 kali itu akan masuk ke screening berikutnya. Dan yang di atas 36 kali ini akan tereliminasi. Ya. Nah, dari data ini kita bisa dapat bahwa akan ada 4 saham yang tereliminasi. Ya, karena price to earning ratio-nya di atas rata-rata, yaitu 36 kali. Dan saham-saham itu adalah Amazon, Netflix, AVGO atau Broadcom, sama T-Mobile atau T-Mus. Nah, sekarang screening kedua udah selesai
Dan kita sekarang tinggal punya 7 saham lagi yang akan masuk ke tahap screening yang ketiga, yaitu Apple, Google, Facebook, Comcast, Intel, Cisco, sama Qualcomm. Nah, di tahap ketiga ini, screening ketiga ini kita akan gunakan price to earnings growth. Nah, tujuannya apa sih? Tadi udah pakai price to earnings ratio, tapi kok sekarang harus pakai price to earnings growth lagi, gitu ya. Nah, jawabannya adalah karena price to earnings growth ini sebenarnya tahap berikutnya dari price to earnings ratio, gitu. Jadi ibarat dia tuh seperti next levelnya, gitu. Jadi price to earnings growth ini mau bilang bahwa kalaupun memang saham ini punya price to earnings yang mahal, gitu ya, price to earnings ratio-nya memang mahal, nggak apa-apa. Yang penting, growth atau pertumbuhan laba dari si saham ini, si perusahaan ini, itu pertumbuhannya cepat, pertumbuhannya kenceng, gitu ya. Jadi nggak masalah kalau PE-nya mahal, gitu ya. Dan itu di satu sisi. Di sisi lain juga percuma gitu, price to earnings ratio itu murah kalau misalkan growth-nya itu lambat, ya. Jadi selain kita cari price to earnings ratio yang seminimal mungkin, kita juga harus perhatiin aspek dari growth. Dan itu adalah message atau pesan yang mau disampaikan dari metode price to earnings growth. Rumus dari price to earnings growth itu sendiri adalah price to earnings ratio dibagi dengan earnings growth. Nah, jadi earnings growth yang akan kita pakai di video kali ini adalah earnings growth atau pertumbuhan laba rata-rata dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jadi 5 tahun terakhir. Kita akan rata-ratakan secara Compound Annual Growth Rate atau CAGR. Nah, sekarang kita udah dapat nih data dari price to earnings ratio dari saham-saham yang lolos ke screening ketiga. Berikut juga data pertumbuhan laba, rata-rata pertumbuhan labanya atau growth-nya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, dari sini kita udah bisa hitung price to earnings growth-nya, yaitu price to earnings ratio dibagi dengan growth. Karena ini adalah screening ketiga, screening terakhir, maka dari screening ini akan kita dapat jawarannya, ya. Dan syarat untuk menjadi jawarannya, syarat untuk bisa dianggap sebagai saham teknologi yang murah di video ini, gitu ya. Ini price to earnings growth-nya harus di bawah 2, ya. Dan dari sini kita bisa dapat nih teman-teman ya, bahwa untuk Google, Facebook, dan Intel, price to earnings growth-nya di bawah 2, sedangkan Apple, Cisco, Comcast, dan Qualcomm ini price to earnings growth-nya di atas 2. Ya, jadi dari screening terakhir ini, screening ketiga ini, kita bisa dapat jawarannya, yaitu Google, Facebook, dan Intel. Jadi dari sini kita bisa dapat bahwa saham Google, Facebook, dan Intel ini adalah saham-saham yang relatif murah dibandingkan dengan saham-saham lain di sektor teknologi. Ingat ya, relatif murah, bukan murah, gitu ya. Jadi sebenarnya valuasi mereka nggak murah-murah amat. Tapi kalau dibandingin sama saham-saham lain di sektor teknologi, maka valuasi mereka cenderung atau relatif murah atau terdiskon. Terus apakah langsung aja hajar ke kanan Google, Facebook, sama Intel? Ya tentu aja enggak teman-teman ya. Tetap kita harus lihat kinerjanya, tetap harus lihat fundamentalnya, tetap harus keep up to date dengan apa yang mereka lakukan, gitu ya, termasuk juga laporan keuangan mereka. Jadi nggak bisa asal-asalan langsung beli. Karena kinerja perusahaan, fundamental perusahaan, termasuk juga keuangannya, itu adalah yang nomor 1 dalam hal memilih saham untuk investasi jangka panjang. Valuasi itu nomor 2 teman-teman. Jadi tetap hal utama, gitu ya, baca laporan keuangan, ngelihat fundamentalnya, gitu ya, due diligence kita itu tetap kita harus lakukan pertama sebelum kita memvaluasi. Oke investor hebat, sekian dulu video tentang mencari saham-saham teknologi yang valuasinya masih cenderung murah. Nah, sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video ini sifatnya cuman analisa dan sama sekali bukan perintah untuk jual maupun beli saham. Keputusan untuk jual maupun beli saham sepenuhnya di tangan kalian, dan gue nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang kalian terima, ya. Nah, jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel Todopedia karena kedepannya masih banyak banget konten-konten keren yang akan gue bawain. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu. Salam cuan, salam profit, dan salam Todopedia.